Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Kita langsung saja mulai. Ada berapa jenis karya ilmiah? Kita lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis. Yang pertama artikel primer, artikel sekunder, artikel khusus, literatur tertier, literatur abu-abu, dan gagasan ilmiah. Kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu artikel primer. Apa itu artikel primer? Artikel primer adalah artikel atau tulisan yang ditulis, disusun berdasarkan hasil dari melakukan penelitian. Jadi penelitian yang dimaksud di sini adalah sebuah proses ilmiah, proses logis akademis yang memiliki pakem-pakem tertentu. Biasanya artikel primer ini berupa laporan hasil penelitian. Ya, penelitian apa itu? Macam-macam penelitiannya, tergantung tujuannya. Ada yang melakukan penelitian untuk menulis skripsi, ada yang melakukan penelitian untuk menulis tesis, ada yang melakukan penelitian untuk menulis disertasi, dan juga ada yang melakukan penelitian untuk menulis artikel jurnal. Apa itu skripsi? Skripsi itu adalah penelitian yang biasanya dilaporkan oleh anak-anak atau mahasiswa S1. Anda nanti akan melakukannya. Kalau tesis untuk mahasiswa S2, disertasi untuk mahasiswa S3, sedangkan artikel jurnal bisa untuk semua kalangan. Mulai dari akademisi, praktisi, guru, semua. Anda pun bisa, meskipun belum menulis skripsi, Anda mau menulis artikel jurnal, silahkan. Yang penting ini nanti dasarnya adalah dari hasil penelitian. Ya. Bagaimana laporannya tergantung jenis penelitiannya. Anda melakukan penelitian menggunakan pendekatan apa? Apakah kuantitatif eksperimen? Ya, apakah kuantitatif deskriptif? Atau Anda melakukan kualitatif, atau research and development atau R&D, atau Anda ingin melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi bermacam-macam ya jenis penelitian itu nanti akan Anda pelajari di semester berikutnya, yaitu mengenai metode penelitian pendidikan ya. Saya akan bahas sekilas saja jenis-jenis tadi penelitiannya. Yang itu nanti akan menghasilkan laporan, dan laporan itu akan dijadikan sebagai artikel primer. Jadi Anda melakukan penelitian sendiri. Setelah Anda melakukan penelitian, Anda tulis hasil laporannya, dan itu menjadi artikel primer. Berikutnya adalah artikel sekunder, ya, atau biasa disebut dengan artikel tinjauan, yaitu artikel yang ditulis berdasarkan hasil meninjau, ya, dari artikel-artikel primer. Nah, biasanya artikel ini ditemui dalam jurnal ilmiah. Nah, sama dengan artikel primer tadi, cuma bedanya artikel sekunder ini tidak melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitiannya berupa kajian kritis, penelitian analisis ya. Jadi Anda menganalisis konten, menganalisis artikel jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu seperti apa? Saya berikan contoh jurnal ilmiah. Ini adalah contoh jurnal ilmiah yang dimiliki oleh PGSD UMS, yaitu Profesi Pendidikan Dasar. Nah, ini adalah websitenya, journals.ums.ac.id /index.php/ppd. Ini adalah jurnal Profesi Pendidikan Dasar. Jurnal adalah tempat wadah ya, seperti buletin, seperti majalah yang terbit dengan periode tertentu yang isinya adalah hasil-hasil penelitian dari orang-orang yang melakukan penelitian. Ya, kalau di sini Profesi Pendidikan Dasar berarti nanti artikel-artikel yang di sini memuat penelitian-penelitian di jenjang sekolah dasar atau terkait dengan pendidikan dasar. Ya, ini ya. Nah, ini juga harus mempelajari untuk artikel untuk jurnal ini. Fungsinya adalah untuk sebagai referensi Anda menulis, referensi Anda berargumen. Ya, jadi yang namanya artikel sekunder tadi diambil dari skripsi, diambil dari tesis, diambil dari disertasi, atau diambil dari jurnal, kemudian dikaji, ya, jadi mengkaji referensi, mengkaji pustaka, ya, penelitiannya adalah penelitian kajian, meninjau, mengkaji, mengkritisi, kemudian dibuat laporan.
dan menghasilkan skripsi lagi bisa, tesis lagi bisa, disertasi lagi juga bisa, atau artikel jurnal lagi juga bisa. Misalkan ada seseorang yang ingin mengkaji bagaimana penggunaan media pembelajaran selama 10 tahun terakhir di sekolah dasar, maka orang tersebut harus mencari artikel jurnal dari tahun 2010 sampai 2020 yang membahas mengenai media pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian dikaji, misalkan menemukan sekitar 350 judul atau 350 jurnal, dikaji, kemudian dijadikan laporan dan ditulis kembali sebagai jurnal kembali. Itu silahkan, itu bisa ya, artikel sekunder. Jadi tidak perlu ke lapangan, yang Anda perlukan hanya bekerja di belakang meja. Berikutnya adalah artikel khusus, yaitu komentar editorial pada artikel jurnal. Komentar editorial ini berasal dari editor atau reviewer. Apa itu editor? Apa itu reviewer? Itu orang-orang yang mengelola jurnal. Jadi kalau di setiap jurnal itu ada namanya editor ya. Ada yang namanya editor, ada yang namanya reviewer. Nah, reviewer ini ya, saya contohkan di sini, reviewer dari Jurnal Profesi Pendidikan Dasar ada Bu Fitri, Pak Agus Jayanto, Bu Ika, Pak Harun dan seterusnya ya. Di sini banyak reviewer. Reviewer ini yang nantinya akan memberikan masukan, yang akan mengkritik, yang akan memberikan saran kepada artikel kita sebelum diterbitkan oleh jurnal tersebut. Jadi kalau kita ingin menulis artikel di jurnal, tidak serta-merta langsung terbit, tapi harus ada melalui proses review, yaitu artikel tadi yang masih pertama dikirimkan, kemudian diberikan ke reviewer untuk dikaji, dicari apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, apakah sudah bagus, apakah sudah layak terbit. Nah, dari hasil-hasil review itu maka jadilah yang namanya artikel khusus, yaitu yang tadi kita bahas, yaitu komentar editorial pada artikel sebuah jurnal tadi. Berikutnya literatur tertier ya. Ini lebih kelanjutan dari artikel sekunder. Jadi kalau orang melakukan penelitian kemudian menulis penelitian dia sendiri, maka itu artikel primer. Kemudian ada orang yang meneliti artikel-artikel orang lain, kemudian dijadikan artikel, itu namanya artikel sekunder. Nah, ini ada lagi orang yang meneliti artikel-artikel sekunder. Ada yang mengkaji artikel-artikel sekunder untuk kemudian dijadikan buku, dijadikan diktat, bahan ajar, modul, makalah yang biasa Anda tulis, paper yang biasa Anda susun untuk tugas kuliah. Itu masuk ke literatur tertier karena Anda tidak melakukan penelitian. Anda hanya mengkaji saja, mengkaji artikel-artikel, kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan, dijadikan temuan baru atau gagasan baru. Ya, itu namanya artikel atau literatur tertier. Jadi secara tidak langsung ketika Anda benar-benar sungguh-sungguh membuat makalah, menulis paper, itu Anda sudah melakukan penelitian, sudah melaksanakan pemikiran secara ilmiah, runtut, sistematis ya. Ada pakemnya, tidak asal-asalan copy paste. Kalau hanya copy paste itu bukan artikel ilmiah ya. Kalau sekedar copy paste harus ada kajiannya, harus ada kritisnya, harus ada analisisnya. Berikutnya adalah artikel atau literatur abu-abu ya, yang masih diragukan keilmiahannya. Misalkan Anda menemukan postingan di sosial media, di website atau di blog pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, tidak valid, yang tidak melalui proses yang ilmiah. Tapi ada info-info ilmiah di dalamnya, ada keterangan-keterangan yang sifatnya ilmiah. Itu masih abu-abu antara karya ilmiah atau bukan ya, tapi lebih cenderung ke bukan ya. Kalau Anda menemukan postingan di web, blog atau sosial media, dipastikan itu kecenderungannya bukan ke karya ilmiah. Itu masih abu-abu, ragu-ragu, hitam atau putih. Yang terakhir adalah gagasan tulis ilmiah, yang ini akan Anda nanti coba di mata kuliah ini adalah membuat gagasan tulis ya. Gagasan tulis adalah gagasan atau ide yang terbentuk secara ilmiah melalui proses ilmiah. Ya, jadi tidak hanya asal berpendapat, tidak hanya asal punya ide, tapi ide tersebut sudah melalui proses ilmiah. Dan tujuannya untuk apa ide tersebut? Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan faktual yang terjadi di sekitar kita, di sekitar Anda. Di sekitar kita ada masalah apa?
ada problematika apa, ada isu apa. Nah, ini menjadi salah satu kemampuan peneliti, ya, kemampuan penulis adalah kepekaan terhadap isu, kepekaan terhadap lingkungan, kepekaan terhadap sosial, kepekaan terhadap gejala sosial, kepekaan terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat. Ini akan apa? Ada masalah apa? Dan ketika Anda sudah mengetahui ada masalah, maka Anda memiliki gagasan apa untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, gagasan ini tidak serta-merta timbul dari mimpi atau dari berhayal, tapi karena Anda sudah pernah membaca, ya, karena sudah pernah membaca artikel-artikel yang banyak, membaca hasil-hasil penelitian yang memiliki masalah yang cenderung sama dengan masalah yang Anda rasakan. Kemudian Anda bangun ide, Anda bangun gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini akan kita coba nanti di mata kuliah ini. Anda akan membuat draft, ya, membuat draft gagasan tulis ilmiah. Nah, baik teman-teman, itu adalah contoh-contoh jenis karya ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda pelajari lagi lebih dalam melalui sumber-sumber yang lain, boleh dari YouTube, boleh dari Google dan lain-lain. Yang pasti Anda harus terbiasa nantinya untuk membuka jurnal, ya. Oke. Silakan Anda buka jurnal punya kita, yaitu Jurnal Profesi Pendidikan Dasar. Kemudian Anda cari di arsip, ya, di arsip di sini, di archive. Nah, di sini arsip nanti munculnya seperti ini. Ada arsip dari 2014 malah, ya, 2014 sampai 2020. Ya, jadi seperti tabloid terbitnya ini setahun 2 kali, yaitu Juli dan Desember. Masing-masing terbitan ada beberapa judul hasil penelitian, ya, judul hasil penelitian. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat-sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.